Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pecinta lisanku Islam yang dirahmati Allah, sesungguhnya siksa di alam kubur itu sangatlah dahsyat. Penyiksaan di alam kubur merupakan gambaran dari kehidupan yang akan dijalani oleh seorang hamba kelak di akhirat. Bagi orang yang baik, maka kubur baginya seolah-olah adalah taman dari taman-taman surga. Tetapi bagi mereka yang mati dalam keadaan buruk, maka kubur baginya adalah seperti jurang dari jurang-jurang neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau jurang dari jurang-jurang neraka. Sahabat Rasulullah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sering menangis saat melewati pemakaman. Bahkan beliau pernah gemetar lalu pingsan. Ketika sudah sadarkan diri, orang-orang bertanya, "Mengapa engkau sampai pingsan ya Amirul Mukminin?" Utsman menjawab, "Apabila aku berada di neraka, aku tinggal bersama orang-orang. Pada hari kiamat, aku bersama orang-orang. Namun, apabila aku berada di dalam kubur, aku hanya seorang diri." Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa pernah ada seorang wanita Yahudi masuk menemuinya. Lalu wanita Yahudi itu mengatakan, "Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur." Maka Aisyah radhiyallahu anha menanyakan azab kubur itu kepada Rasulullah, dan beliau menjawab, "Azab kubur itu adalah hak atau benar adanya. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya mereka disiksa di kuburnya sampai binatang-binatang mendengar suara mereka." Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa tidak sekali-kali ia melihat Rasulullah sesudah selesai dari sholatnya, melainkan memohon perlindungan dari azab kubur. Bekal terbaik dan yang paling utama yang dibawa oleh seorang muslim ke alam kubur kelak adalah amal solehnya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya mayit ketika diletakkan di kuburnya, ia mendengar suara sendal orang-orang yang mengantarkannya saat mereka kembali pulang. Apabila ia seorang mukmin, maka sholat akan berada di sisi kepalanya, puasa di sisi kanannya, zakat di sisi kirinya, dan amalan kebaikan lainnya seperti sedekah, silaturahim, perbuatan ma'ruf, dan ihsan kepada orang lain berada di sisi kakinya. Lalu ia didatangi dari arah kepalanya, maka sholat berkata, 'Tidak ada jalan masuk dari arahku.' Kemudian didatangi dari arah kanannya, maka puasa berkata, 'Tidak ada jalan masuk dari arahku.' Kemudian didatangi dari arah kirinya, maka zakat berkata, 'Tidak ada jalan masuk dari arahku.' Kemudian didatangi dari arah kedua kakinya, maka amalan kebaikan berkata, 'Tidak ada jalan masuk dari arahku.' Namun di samping itu ada sejumlah amalan lain yang dapat menjadi penghalang dan tameng dari dahsyat siksa kubur. Yang pertama, doa perlindungan dari 5 perkara setiap selesai mengerjakan sholat 5 waktu maupun sholat sunnah. Diriwayatkan dari Amru bin Maimun al-Adawi dan Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya saat mengajarkan kepada putra-putranya beberapa kalimat doa, sebagaimana seorang guru mengajari menulis kepada anak kecil, beliau berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari 5 perkara di penghujung sholatnya." Dan inilah doanya,
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhl wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika an aradda ila arzalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabr. Amalkanlah doa ini selepas mengerjakan sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang kedua, membaca doa perlindungan dari 4 perkara pada tasyahud akhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara dengan mengucapkan, Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Amalkanlah doa ini ketika tasyahud akhir sebelum mengucapkan salam. Yang ketiga, membaca surah Al-Mulk. Barang siapa yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk tiap malam, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencegahnya dari siksa kubur. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah meriwayatkan kisah tentang seorang muslim yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan surah Al-Mulk kala terdengar di suatu kuburan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa surah tersebut adalah penghalang azab kubur dan penyelamat al-munjiyah dari laknat alam barzah. Setelah membaca surah Al-Mulk, hendaknya ditutup dengan doa-doa yang baik. Salah satu doa yang baik untuk dibaca setelah membaca surah Al-Mulk adalah doa yang dalam kitab Al-Minahus Saniyah ala Al-Wasiyah Al-Madbuliyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani atau Imam Sya'rani. Dan inilah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asimna bil islami qa'idan wa raqida ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ونسألك الخير الذي بيدك. Yang keempat, berzikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali. Barang siapa membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali dalam sehari, maka memperoleh jaminan aman dari kemiskinan, diselamatkan dari dahsyatnya siksa kubur, dan terbuka untuknya pintu-pintu surga. Zikir ini dianjurkan untuk dibaca setiap hari. Dalam kitab Hasyiyah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in, Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syato Dumyati mengatakan bahwa banyak ulama besar menganggap baik melazimkan bacaan ini saat di antara sembahyang sunnah subuh dan sembahyang subuh. Kalau kesempatan itu luput, maka bacalah setelah subuh hingga sebelum fajar menyingsing. Bila di waktu itu luput juga, maka bacalah setelah matahari tergelincir. Sahabat lisanku Islam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dari dahsyatnya azab kubur. Semoga Allah meluaskan kubur kita, memberikan kita kemudahan saat datang malaikat untuk bertanya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.